Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian: Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jutaan orang Kristen menghabiskan seluruh waktu mereka dengan sibuk meminta apa yang harus Tuhan berikan kepada mereka, tetapi tidak punya waktu untuk mencari Tuhan. Ketika kita berdoa meminta kesembuhan dan pemulihan, sebenarnya sah-sah saja meminta mukjizat, tetapi pada akhirnya seharusnya Tuhanlah yang kita cari, bukan mukjizat, pertanda, berkat, atau karunia-karunia Tuhan lainnya. Doa kita seharusnya, Tuhan, aku membutuhkan Engkau, aku ingin mengenal Engkau. Ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan segala-galanya. Para sahabatku yang diberkati Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini. Pesan yang pertama adalah orang yang mencari Tuhan adalah orang yang berakal budi. Maka sebaliknya, orang yang tidak mencari Tuhan itu berarti orang yang tidak berakal budi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepandaian, kepintaran, akal budi bukan hanya sekedar dicari lewat studi-studi, lewat bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tetapi firman Tuhan jelas menyatakan bahwa takut akan Tuhan adalah awal daripada pengetahuan. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa orang yang mencari Tuhan itu adalah orang yang berakal budi. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau rindu berakal budi dalam hidupmu, carilah Tuhan. Sehebat apapun engkau, sepandai apapun engkau, tetapi di dalam hidupmu engkau tidak pernah mencari Tuhan, maka di dalam pemandangan Tuhan engkau adalah orang-orang yang tidak berakal budi. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita pagi hari ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita hari ini adalah mencari Allah, berarti kita mencari kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan hari ini berbicara tentang mencari Allah. Tujuan pencarian akan Allah adalah demi mengenal Dia. Mengenal seseorang berarti kita mengetahui apa yang disukainya dan yang tidak disukainya, apa yang menyenangkannya dan yang tidak menyenangkannya. Singkat kata, tujuan kita mencari Allah adalah untuk mengenal kehendak-Nya. Para sahabatku yang dikasihi Tuhan, sejujurnya kebanyakan orang tidak tertarik dengan kehendak Allah. Mereka lebih tertarik untuk mengetahui apakah Allah akan membantunya untuk menggenapi setiap kehendak pribadinya. Seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi saat mengambil sebuah tindakan atau sebuah keputusan penting di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa artinya mencari Allah? Apa akibatnya jika manusia tidak mencari Allah? Jikalau Anda tidak mencari Allah, berarti Anda tidak mengenalnya. Jika Anda tidak mengenal Allah, itu juga berarti Anda tidak dikenal oleh Allah. Mencari Allah bukanlah sesuatu yang dapat kita lakukan dengan santai. Pencarian akan Allah membutuhkan ketekatan hati yang bulat dan ketekunan, karena bukan hal yang mudah untuk mengenal dan melakukan kehendak Allah. Firman Tuhan berkata, jalanku bukanlah jalanmu, caraku bukanlah caramu.
Kehendak Allah dan kehendak kita seringkali berbentrokan. Banyak yang gak cocok. Kehendak manusia terikat pada hidup di bumi. Sebaliknya, kehendak Allah terpusatkan pada kerajaan surga. Kehendak Allah terutama berkaitan dengan rencana keselamatan manusia. Itulah pesan Tuhan yang kedua bagi kita, bahwa ketika kita mencari Allah, berarti kita mau mengenal kehendak Allah. Dengan kita mencari Allah, berarti kita rindu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah carilah Tuhan, bukan hanya berkat-Nya. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah kita akan mendapatkan jawaban yang kita inginkan atau tidak? Kita akan menemukan sukacita dari mengenal Tuhan dengan lebih baik. Apakah kita akan mendapatkan apa yang menurut kita terbaik atau tidak? Itu tidak akan mempengaruhi sikap kita terhadap Tuhan. Apakah kita akan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan atau tidak? Kita akan puas dengan apa yang menurut Tuhan terbaik dalam hidup kita. Jarang sekali menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebagian besar dari kita hanya ingin cukup tahu Tuhan agar Dia memberkati kita, tetapi kita tidak ingin mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mencari Tuhan karena hanya tujuan berkat-Nya saja. Dan yang lebih parah, banyak orang berlomba-lomba dari waktu ke waktu mencari berkat Tuhan, tetapi tidak mau mencari sumber berkat itu sendiri. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali kita diingatkan bersama-sama bahwa kita akan berakal budi apabila kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita cari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, dan carilah Tuhan dan bukan berkat-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, supaya kita adalah orang-orang yang berakal budi, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita tiap-tiap hari, sehingga Tuhan diperkenan, Tuhan dipermuliakan melalui apa saja yang kita lakukan sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan kepala, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini di dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu. Terima kasih sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, Tuhan kembali berbicara kepada kami. Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidup kami, bukan hanya sibuk menghabiskan waktu untuk mencari berkat-Mu saja Tuhan. Hamba mau berdoa untuk setiap pribadi yang menyaksikan program ini. Tuhan tolong jamah hidup mereka. Tuhan berkati apa saja yang menjadi pekerjaan mereka hari ini. Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulan mereka hari ini, supaya mereka beroleh jalan keluar yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Biarlah mereka senantiasa mencari Tuhan, bukan ketika mereka punya pergumulan, tetapi setiap saat dalam hidup mereka. Biarlah mereka adalah orang-orang yang setia mencari Tuhan, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, kehidupan kami, pekerjaan kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami, sehingga hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, yang boleh kami naikkan hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Biarlah kita lakukan segala sesuatu sepanjang hari ini dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan penuh sukacita. Dan biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Salam.